Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini, aku mau berbagi pengalaman sama kalian. Karena sebelumnya, kalau misalkan kalian nonton video aku, kalian scroll aja ke bawah, aku tuh udah pernah cerita, pernah berbagi pengalaman sama kalian tentang aku, pengalaman PKL aku kayak gimana, terus aku ngunjukin PowerPoint presentasi aku saat aku sidang PKL kayak gimana. Itu ada di video aku sebelumnya pas aku kelas 11. Dan sekarang aku udah kelas 12 guys. Kan beda kan ya, SMA dan SMK itu beda. Nah, kalau misalkan di SMK, kalau misalkan kalian di kelas 10 itu kalian cuma belajar aja. Tapi saat kalian menginjak ke kelas 11 atau kelas 2 SMK, kalian itu bakal menghadapi yang namanya PKL. Pas selesai PKL, kalian membuat laporan PKL dan kalian sidang PKL atau kalian ya presentasiin hasil dari laporan kalian saat kalian PKL. Dan kalau misalkan kalian udah menginjak ke kelas 12, kalian bakal menghadapi yang namanya kegiatan UKOM atau kepanjangan adalah ujian kompetensi. Nah, sekarang aku mau sharing aja sama kalian gitu karena aku tuh nggak tahu mau buat video apa gitu. Kalian lihat video aku sebelum ini itu udah 1 bulan yang lalu aku buat video tentang review tas laptop. Dan aku udah 1 bulan nggak buat video karena aku nggak tahu aku mau nge-review, aku nggak tahu mau review apa, mau unboxing nggak tahu mau unboxing apa. Dan emang sih akhir-akhir bulan itu aku kayak lagi sibuk sama mempersiapkan buat UKOM ini, makanya aku nggak buat video juga gitu. Jadi ya di sini daripada aku nggak tahu mau buat video apa, jadi ya udahlah, ya aku mau ngomongin tentang pengalaman aku UKOM aja ke kalian gitu. Mana tahu kalian yang kelas 10 apalagi kelas 11 yang mau menginjak kelas 12 ini mau mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi UKOM dan kalian mau tahu gimana sih rasanya UKOM itu gitu. Karena sebelumnya aku juga kan pastinya belum pernah ngerasain UKOM dan aku tuh ngebayangin aduh UKOM itu begini kayak nakutin banget gitu kan. Nah, pertama aku gak tahu mau jelasinnya mau dari mana. Sebelum UKOM ini kalian bakal menghadapi namanya pengayaan gitu kan. Guru kalian bakal ngadain pengayaan. Nah, sekarang itu bulan Januari, Februari, Maret. Sekarang tuh bulan Maret. Nah, pas aku pengayaan itu bulan Februari dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Februari. Jadi sekitar itu. Tapi enggak dari tanggal 9, 10, 11, 12. Enggak diselang-seling gitu loh. Karena aku kan jurusannya OTKP. Ada OTKP 1 atau OTKP 2. Jadi aku termasuk OTKP 2. Jadi Senin OTKP 1, Selasanya OTKP 2. Jadi berselang-seling sampai tanggal 23 Februari ini kita melakukan pengayaan untuk hari H-nya si UKOM ini. Nah, pengayaannya itu setiap dari misalkan tanggal 9 itu pengayaannya mata pelajaran keuangan, hari Rabunya pengayaan mata pelajaran humas dan lain sebagainya gitu loh. Jadi contohnya keuangan itu pengayaan dari kas kecil, humas itu pengayaan membuat agenda kerja pimpinan, terus juga ada pengayaan tentang menerima telepon atau komunikasi telepon gitu loh. Jadi setiap jurusan pun beda-beda. Misalkan jurusan multimedia, TKJ, perawat, farmasi, OTKP. Setahu aku dalam hukum juga itu ada yang namanya LSP, ada yang namanya DUDI. Jadi dibagi dua gitu loh. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Kalau misalkan DUDI itu kayak dunia usaha, dunia industri itu. Nah, pas di kelas aku itu kan ada 2 kelas ya. Dalam satu kelas itu ada sekitar 35 siswa. Dan di 2 kelas ini kan jadi sekitar 80 atau berapa siswa gitu kan ya. Dan itu tuh nggak semuanya dapat LSP gitu loh. Jadi LSP sama DUDI itu kebanyakan DUDI. Jadi LSP ini hanya untuk orang-orang khusus gitu loh, yang khusus mau kerja, khusus setelah lulus sekolah ini mau kerja gitu loh. Karena si sertifikat LSP ini tuh ada nilai plus tersendiri dibandingkan DUDI gitu loh. Pas di kelas aku tuh cuma sekitar 10 atau 15 orang yang UKOM-nya itu LSP gitu loh. Kalau misalkan aku itu DUDI guys. LSP sama DUDI itu kayak ada perbedaan tersendiri juga dalam UKOM-nya gitu. Di DUDI ini tuh ada menerima telepon masuk dan menerima telepon masuk dan melakukan telepon keluar gitu kan, kayak melakukan telepon keluar instansi. Dia melakukan telepon gitu kan. Terus juga mengarsipkan surat berdasarkan kronologis. Terus juga ada membuat agenda kerja pimpinan,
mencari informasi instansi yang bergerak di bidang ATK, terus juga ada membuat surat bahasa Inggris, membuat surat bahasa Indonesia, dan juga pengerjaannya kayak surat bahasa Inggris tuh ada block style, semi block style, terus dilipat menggunakan lipatan balok, lipatan akordion dan sebagainya kayak gitu. Dan kalau misalkan itu di Dodi, kalau misalkan di LSP kayak gitu. Cuman kayak misalkan di aku tuh membuat agenda kerja pimpinan di aku di Dodi. Nah di LSP tuh kayak sama membuat kegiatan kerja pimpinan, tapi dia itu ada perbedaannya gitu, kayak mencari misalkan mau pergi ke Bandung, hotelnya di mana nih pimpinan mau nginepnya, jamnya berapa, makanannya apa, pakaiannya apa, kayak lebih terperinci gitu. Kalau misalkan di LSP aku nanya-nanya sama temen aku kayak gitu deh intinya. Oh iya, satu lagi, pas LSP itu ke temen aku tuh pas nyusun arsip atau apa gitu kan, itu tuh ditentuin jamnya, kayak diwaktuin di timer sama si pengawasnya itu. Pengawasnya ada yang dari luar sekolah dan ada yang dari dalam sekolah juga, kayak diwaktuin itu loh, dari jam 7 sampai jam 11 itu kamu harus selesai 3 tugas, dan setelah zuhur itu istirahat kan, jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, selanjutnya itu lanjut 2 tugas 3 sampai tugas 6 misalnya kayak gitu. Jadi diwaktuin di timer. Nah kita deg-degan dong, takut dong, kayak wanti-wanti nih harus cepet ngerjainnya gitu kan biar nggak telat. Dan pas Dudi hari Selasa itu ternyata nggak di timer, jadi kayak bener kan si LSP ini lebih ketat karena memang sertifikatnya juga punya nilai plus tersendiri gitu. Pas Dudi itu tuh nggak diwaktuin, kayak lebih santai gitu, cuman kita harus cepet-cepet juga gitu karena memang diwaktuin, cuman nggak kayak di timer ayo buruan kayak nggak terlalu diburu-buruin banget gitu dibanding LSP itu. Mungkin itu aja sih guys pengalaman aku berbagi sama kalian gimana sih Ukom itu. Ya itu contoh kecilnya kayak gitu aja. Yang pertama, kalian harus dengerin kata guru kalian, kayak kalian harus belajar ini, kalian harus belajar itu, kalian harus benar-benar menekuni belajar supaya kalian nggak pusing pas pengerjaan di Ukom ini. Pas kalian dikasih tugas kalian langsung bisa gercep gitu mengerjakannya. Ya aku juga belum gede banget gitu kan, cuman ya ini berbagi pengalaman aja sama kalian gitu. Gimana sih Ukom gitu, kalian jangan deg-degan karena kalau misalkan kalian terlalu overthinking, oh nanti dia bakal telat, aduh gue bakal hukuman, aduh gue bakalan gak bisa, gue bakalan gini gitu. Dan itu belum tentu bakal terjadi saat di situasi itu, belum tentu terjadi saat kalian Ukom gitu. Jadi jangan terlalu overthinking gitu, kalian cuma butuh persiapan diri kalian dan percaya diri gitu. Semangat. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian tinggalin video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan yang terpenting adalah subscribe. Dadah.